Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya aku. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan share ya video ini. Hari ini saya khusus memberikan atau pengalaman tes SKB tahun 2020 di Mahkamah Agung, dimana tahun 2020 itu bagi saya tes SKB nya agak susah ya. Sebenarnya sih bukan susah ya teman-teman, tapi karena kita kurang mendapat kisi-kisi yang pasti untuk tesnya. Jadi saya kasih pengalaman aja ya teman-teman. Jadi tahun 2020 saya lolos ke tahap tes SKB, dimana tahun kemarin itu penerimaan formasi yang saya ambil itu sekitaran 400, dan yang melamar di SKD itu sekitar 6.000 orang, yang diterima hanya 400, dan untuk yang lolos ke SKB sekitar 1.200. Saya masuk di antara 1.200 tersebut. Jadi formasi yang saya ambil pada tahun 2020 yaitu pengadministrasi perkara, sedangkan tahun sekarang yaitu pengelola perkara. Sebenarnya sih hampir mirip ya teman-teman, administrasi sama pengelola juga, tapi saya akan bagi tipsnya ya teman-teman pada tes tahun lalu. Jadi tes tahun lalu itu saya ngambil pengadministrasi perkara, dimana kisi-kisi yang saya dapat, saya sudah ikut grup Telegram dan ikut juga IG dari Mahkamah Agung. Kisi-kisinya itu ngambang yang diberikan waktu itu. Kalau nggak salah ini pengadministrasi perkara itu jabatan fungsional, jabatan pelaksana, tapi yang ada detailnya itu agak rancu. Jadi kita pun semua pun bingung gitu, kita mau pelajari apa. Jadi di grup Telegram untuk lanjut SKB itu kita pelajari mengenai hukum-hukum nih, hukum-hukum semuanya. Setiap hari itu kita bahas-bahas hukum-hukum yang ada di perkara, semuanya hukum-hukum yang kita bahas. Gak ada masalah yang lain. Adapun masalah administrasi sedikit banget yang kita bahas. Kita lebih fokus untuk membahas pasal-pasal yang ada di Mahkamah Agung mengenai perkara-perkara. Itu kita bahas itu di grup Telegram itu. Kita bikin soal ganda, terus kita jawab sama-sama. Jadi kisi-kisinya yang diberikan itu yang ngambang. Nih yang dipelajari itu tentang hukum-hukum ya. Jadi sebelum saya ujian nih, 3 hari sebelum saya ujian, saya dapat FR dari teman-teman yang udah tes. Ternyata FR yang diberikan, kan saya mengambil formasi pengadministrasi perkara, ternyata soal yang keluar oleh di teman-teman saya yaitu mengenai kearsipan, mengenai tata naskah, mengenai surat menyurat, pokoknya tentang kearsipan, tentang stempel juga, tentang surat masuk surat keluar, itu yang keluar. Jadi sejarah kearsipan juga ada yang keluar, arsip inaktif dan aktif pun juga keluar. Pokoknya itu masalah administrasi semuanya keluar, nggak ada masalah hukum satupun. Jadi persiapannya itu 3 hari itu sebelum ujian itu, ini gimana cara belajar nih, 3 hari harus bisa nih SKB. Semuanya administrasi, jadi selama ini yang kita pelajari masalah hukum tuh tidak keluar. Dan banyak teman-teman saya waktu itu, ini gimana nih, udah 3 hari mau ujian baru dapat FR bahwa yang keluar tuh administrasi. Kita kebut kita bahas masalah administrasi ya. 3 hari itu sebenarnya bukan waktu yang cukup ya untuk pelajari mengenai administrasi, mengenai arsip-arsip, apalagi yang belum pernah mempelajari, atau masalah surat menyurat, pokoknya masalah administrasi. Jadi kita kebut bahas-bahas selama 3 hari ya. Bagi yang jurusan administrasi mungkin ada yang lolos, ada yang nggak lolos juga, tapi beruntunglah bagi yang jurusan administrasi. Jadi
kalian harus jeli gitu loh. Jadi tahun kemarin aja itu pengadministrasi perkara, jadi yang keluar masalah administrasi nih yang kalian harus garis bawahi. Jadi yang keluar pada tahun kemarin yaitu pengadministrasi, karena yang dibuka lokernya pengadministrasi perkara. Sedangkan untuk tahun ini yaitu pengelola perkara. Pengelola. Jadi kalian tuh harus mengerti, kalau soal-soal yang sudah saya bahas sebelumnya itu, kalau pengelola itu otomatis kan pengelola database, pengelola data, otomatis kan bersangkut paut dengan komputer, walaupun mungkin ada masalah administrasi juga, 50% bisa jadi, 50% nya masalah komputer dan lain-lain. Kalau untuk hukum mungkin kalian juga harus membaca, mengerti juga. Tapi kalau saya lebih kisi-kisinya, kalau menurut saya untuk tahun sekarang itu mengenai pengelolaan data, pengelolaan database, entah itu data apa, yang dimaksud dengan data apa, masalah kemungkinan untuk masalah administrasi juga keluar, tapi mungkin nggak banyak ya yang keluar. Tapi kalian harus pelajari administrasi yang saya sebutin tadi itu, kisi-kisi untuk tahun kemarin, dan masalah komputer, dasar-dasar komputer, dasar-dasar cara mengelola data secara elektronik, kalian harus pelajari. Karena jangan sampai kayak saya tahun kemarin, saya dan teman-teman kebanyakan tuh mempelajari tentang hukum, ternyata pas ujian ternyata keluarnya masalah surat menyurat, surat kearsipan, tata naskah, itu jauh lah. Soal kisi-kisi yang diberikan pun juga ngambang, jadi kita bingung nentuin apa hal-hal yang harus kita pelajari nih untuk SKB. Mumpung ini SKB nya masih lama, kalian harus pelajari, kalian harus ngerti itu pengelola data. Jadi kalau mau pengelola data itu otomatis kita cara pengelolaannya by elektronik, karena kita kan udah by sistem sekarang, semuanya udah by sistem. Jadi kita harus mengerti dengan komputer, jadi harus nggak boleh gaptek intinya. Kalian harus mengerti komputer. Dan untuk masalah hukum-hukum yang ada di perkara itu kemungkinan itu jurusan hukum yang akan keluar, nggak mungkin dong jurusan administrasi suruh ngisi maksudnya soal-soal yang keluar mengenai hukum, nggak logik juga sebenarnya. Dan orang pun juga berpikir, orang yang memberikan soal pun juga berpikir, masa saya kasih soal mengenai hukum sedangkan jurusan dia administrasi. Jadi kalian harus jeli juga untuk yang formasi yang kalian ambil. Semoga sih pengalaman yang saya berikan itu kalian encamkan di kepala kalian. Kalian lihat lagi bahwa formasi yang saya ambil itu pengelola perkara. Kira-kira pengelola perkara itu apa yang keluar. Jangan sampai ketika 2 hari sebelum ujian atau 3 hari sebelum ujian kalian kebat-kebut belajar, nggak akan masuk. Jadi mulai dari sekarang. Jadi demikian lah ya pengalaman saya tes SKB di tahun 2020 Mahkamah Agung. Semoga pengalaman saya ini bisa memberikan kalian motivasi atau bahwa ini pengelola pasti keluar ini. Jadi sekian untuk pengalamannya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.